Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alif Razan Saputra, Angular Developer. Kemarin kita telah membuat tampilan sweeper dan menu bar. Hari ini kita akan lebih fokus kepada perbaikan bugs, menghandle relative path dengan path alias, dan mengenal blok sintaks pertama kita dalam Angular. Oke teman-teman, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Oke teman-teman, kita sudah berada di Visual Studio Code dan kita mulai saja teman-teman dengan membuka terminal terlebih dahulu menggunakan CMD teman-teman. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Sambil kita menjalankan, saya akan menjelaskan apa bugs yang ada, yaitu ada di header teman-teman. Nah, di bagian ini karakter HTML. Ini itu seharusnya untuk karakter HTML itu adalah N64 ini ya teman-teman. Kita save. Kita boleh lihat teman-teman ke websitenya, maka tampilannya akan berubah menjadi add ya teman-teman. Ini nih. Oke teman-teman, yang pertama sudah berhasil. Kemudian teman-teman, kedua kita akan mengubah font dari ini ya teman-teman, dari websitenya. Seperti yang teman-teman lihat, saya sudah menyiapkan Google Font. Nah, kita ke Google Font-nya langsung. Ini Google Font, kita akan gunakan tiga karakter teman-teman. Font pertama kita gunakan adalah LoRa. Nah, ini LoRa, kita klik saja teman-teman. Kemudian kita tambahkan yang 400 ya teman-teman. Nah, jika sudah, maka yang kedua adalah Poppins. Kemudian kita pilih yang 300 juga teman-teman. Klik tambahnya. Dan yang terakhir adalah Roboto. Lihat, nah ini dia. Kita ambil yang 300 teman-teman. Nah, jika ini sudah tercopy, sudah masuk ke dalam keranjang, kita tinggal gunakan link ini teman-teman. Kita klik saja di bagian sini teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam codingannya ya teman-teman, setelah mengklik ini. Oke. Kita kembali ke codingannya. Di bagian HTML-nya teman-teman, bagian sini. Index HTML. Nah, di sini teman-teman, kita sebelumnya sudah ada font Roboto ya teman-teman. Ini adalah default dari Angularnya ketika kita milih di awal itu untuk style sheet-nya. Tapi kita ganti saja teman-teman karena kita sudah copy tadi ya. Kita ganti Control Paste. Nah, sudah masuk ya teman-teman, yaitu LoRa, Poppins, dan Robotonya. Oke, kita langsung save saja teman-teman. Apakah akan berubah? Kita matikan dulu ya teman-teman. Kita running kembali. Kemudian kita coba lihat tampilannya setelah berhasil jalankan. Oke. Oke teman-teman. Perbedaannya jelas ya teman-teman. Sebelumnya agak tebal, sekarang sudah tipis. Ya, sudah lumayan. Oke. Itu yang kedua teman-teman. Selanjutnya yang kita akan pelajari adalah alias path. Nah, alias path ini sangat berfungsi sekali untuk kita ya, sangat bermanfaat sekali. Kita langsung aja ke codingannya. Nah, alias path itu berada di sini teman-teman. Oke. Berada di tsconfig. Nah, di sini kita akan ubah alias path-nya ya, teman-teman.
Oke teman-teman, untuk bisa menggunakan alias path, kita harus memiliki base URL dulu ya teman-teman. Base URL berarti di sini kita bisa tambahkan base URL. Nah, ini base URL kita kasih seperti ini ya teman-teman. Kemudian baru setelah memiliki base URL, kita bisa menambahkan path-nya, PATHS. Nah, setelah ini path-nya baru bisa kita masukkan ke dalam sini ya, aliasnya ya teman-teman. Nah, pertama apa yang kita mau jadikan alias, yaitu kita mulai dari sini teman-teman. Misalkan kita mau buat komponen aliasnya nih ya, berarti kita tinggal gini ya teman-teman, kita ganti pakai add komponen, atau biar lebih ini lagi gini ya teman-teman, komponen, kemudian titik 2, kemudian kurung kotak seperti ini, kemudian double quotes, kemudian src, mulai dari sini ya teman-teman, dari src app, kemudian components ya, components. Namun tidak cukup dengan ini saja teman-teman, tapi harus ditambah dengan bintang. Nah, bintang ini berfungsi untuk semua yang berada di dalam ya. Jadi ketika kita panggil komponensnya, nah yang ada di dalam komponens itu bisa kita panggil semua ya, tidak hanya satu komponen saja atau folder komponen saja. Sama juga untuk komponen di bagian kanan ya, variabelnya. Kemudian kita tambahkan lagi apa yang kita mau buat, yaitu adalah template ya, template. Kita copy saja template seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini sesuai dengan path-nya, maka alias akan bisa digunakan. Kita coba ya teman-teman untuk mengubah beberapa hal yang kita menggunakan relative path. Kita mulai dari ini dulu teman-teman. Kita cari ya dari header coba ya. Header tidak ada, banner juga tidak ada. Oke. Oh ya, di sini admin tidak ada. Oke, portofolio. Di portofolio banyak nih ya. Kita ganti ya teman-teman dengan add yang tadi. Kita bisa Ctrl H untuk mencari dan mereplace, kemudian kita ganti dengan add dan ganti semua. Nah, alhasil seperti ini ya teman-teman. Dan apakah ada error? Kita coba restart ya teman-teman. Dan ada juga beberapa tempat seperti yang lain, jika kita mau semuanya ya teman-teman dijadikan alias path, kita kembali ke tsconfig tadi. Oh ya, kita lihat di sini tidak ada error ya teman-teman, aman, terkendali. Kita lihat websitenya sekarang, apakah jalan ya teman-teman, aman, berarti alias path-nya berhasil. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan mengenal blok sintaks dari Angular. Kita mulai dari codingannya teman-teman, kita mulai ke codingannya langsung. Oke, di sini saya akan close dulu pertama-tama, kemudian kita akan fokus di header, di banner, di banner komponen. Nah, saya akan kasih kanan kiri ya teman-teman agar lebih mudah untuk dilihat dan dibaca. Nah, kita lihat di sini teman-teman, untuk tampilan sweeper slide ini selalu berulang ya teman-teman, hanya dalamannya saja yang tidak ya. Jadi yang berubah ini hanya image tag-nya saja. Nah, ini bisa sekali teman-teman kita memberikan variabel di situ ya. Kita langsung saja this image, kemudian kita pakai variabel ini teman-teman. Oke, 2 dan 3. Oke. Nah teman-teman, kalau dulu kita biasanya menampilkan
hal seperti ini dengan ng4 ya teman-teman, seperti ini ng4, dan itu langsung. Namun di versi sekarang itu tidak bisa langsung ya teman-teman, itu harus di import dulu ng4 nya. Oke, ng4 dari common module, kemudian kita import ke sini. Oke, setelah diimport barulah kita bisa menggunakan ng4 di sweeper slide ini ya, atau di tags HTML ini. Caranya mudah sekali teman-teman. Kita berikan variabel add image of images. Nah, ini dia akan looping 3 kali ya teman-teman, karena isinya ada 3. Tinggal isi bagian sini, ganti, dan ini dikasih kotak. Nah, jika tidak mau pakai kotak ini teman-teman, itu mudah sekali teman-teman, itu tinggal kita ganti dengan seperti ini ya, curly braces ya, ini double gitu ya. Oke, kita kembali lagi menjadi kotak, dan seperti ini teman-teman, kita bisa hapus ini, save, bagus. Kita bisa running ulang, kita matikan dulu, kita running ulang, kemudian kita tunggu ya teman-teman sampai berjalan, karena di versi sekarang ng4 itu harus diimport teman-teman, tidak seperti dulu ya. Oke, kita lihat. Oke, berhasil teman-teman, dapat mengeluarkan gambar yang kita mau. Nah, yang kedua, apa yang terbaru dimiliki oleh Angular 17, yaitu ada ya teman-teman semantik baru, blok baru, yaitu for. Blok sintaks yang akan kita ganti pertama ini adalah ng4 nya teman-teman. Kita akan ganti blok sintaksnya dengan yang terbaru ya. Apa perbedaannya antara blok sintaks yang baru dengan yang lama? Itu nanti teman-teman bisa baca sendiri dari link yang saya sematkan di deskripsi ya teman-teman. Nah, langsung saja. Ini adalah blok sintaks ya. Blok sintaks. Ya. Langsung ya, teman-teman. Pakai add for, kemudian di sini masih sama ya, teman-teman. Kita bisa pakai ini. Kemudian off, kemudian use image sesuai dengan variabelnya, dan track. Nah, track ini adalah mandatory ya teman-teman, jadi harus punya mandatorinya. Kemudian track yang kita pakai adalah image ya. Kemudian di sini kita bisa keluarkan image-nya kembali seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini, ada, kalau blok sintaks yang terbaru ini ada tempat di mana ketika datanya kosong teman-teman, atau empty. Nah, di sini ya, misalkan kita kasih saja H1 ya teman-teman, data kosong. Nah, karena kita ini ada dalam sweeper slide, jadinya kita ambil lagi sweeper slide-nya, kita taruh aja di sini ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita rapikan, kemudian kita ganti ng4 di sini, jangan diimport kembali, kita hapus, rapikan, save. Oke, combine ng4 off, hold second, kita matiin dulu, running ulang. Oke, udah berjalan ya. Kita akan masuk ke websitenya. Oke, berhasil ya teman-teman, bisa kita lihat dia berhasil. Kita akan coba empty-nya teman-teman, section empty-nya.
ya. Jika datanya itu kosong teman-teman, berarti kita akan edit di sini, kita ganti menjadi dihapus, kita save. Kemudian apa yang terjadi, kita lihat. Oke, reload, dan itu kita di belakang sana ada tulisan data kosong ya teman-teman, karena ini image-nya sudah pakai overlay ya, ada data kosong ya teman-teman. Jadi itu yang saya penasaran, kan saya biar lebih ini ya teman-teman. Oke, bagian sini ini dihapus coba. Nah, ini lebih kelihatan ya teman-teman. Jadi data kosong itu menggantikan dari empty yang tadi ya teman-teman, empty bagian sini. Jadi apapun yang kita import empty sini, kalau misalkan data list image ini kosong seperti ini, ya nanti dia akan menampilkan ini, slide ini. Gitu ya teman-teman. Ini berlaku untuk tidak hanya image ya teman-teman, tapi variabel lain selain array misalkan. Tapi kalau untuk for itu khusus array sih teman-teman. Oke, segitu dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dicerna, maksud saya bisa dimengerti ya teman-teman. Jika terlalu cepat atau ada yang masih kebingungan, teman-teman bisa komen di bawah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.